Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maiswari Akila dari 12 IPA 2. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi, sinopsis, dan amanat dari cerita Ronggeng Dukuh Paruk sebagai tugas akhir dalam tugas bahasa Indonesia. Biografinya yaitu Ahmad Tohari lahir di Tinggarjaya, Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah tanggal 13 Juni 1948. Beliau adalah sastrawan dan budayawan berkebangsaan Indonesia. Ia menamatkan SMA di Purwokerto. Karya monumentalnya, Ronggeng Dukuh Paruk itu sudah diterbitkan dalam berbagai bahasa dan diangkat dalam film layar lebar berjudul Sang Penari. Ia mengenyam bangku kuliah, yakni Fakultas Ilmu Kedokteran Ibnu Khaldun, Jakarta dari 1967 sampai 1970. Kemudian Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto dari tahun 1974 sampai 1975, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman itu dari tahun 1975 sampai 1976. Tulisan-tulisannya ini berisi gagasan kebudayaan, dimuat berbagai di media massa. Ia juga menjadi berbagai diskusi bicara atau seminar kebudayaan. Dalam dunia jurnalistik, Ahmad Tohari pernah menjadi staf redaktur Harian Merdeka, Majalah Keluarga, dan Majalah Amanah, semuanya di Jakarta. Dalam karir kepengarangannya, penulis yang berlatar kebelakangan kehidupan pesantren ini telah melahirkan novel dan kumpulan cerita pendek. Berbagai karya fiksinya antara lain yaitu trilogi Ronggeng Dukuh Paruk telah terbit dalam edisi Jepang, Jerman, Belanda, dan Inggris. Di tahun 1990, pengarang yang punya hobi mancing ini mengikuti International Writing Program di Iowa City, Amerika Serikat, dan memperoleh penghargaan The Fellow of the University of Iowa. Kemudian ada karya tulisnya. Yang pertama itu Kubah, yang kedua Ronggeng Dukuh Paruk, yang ketiga Lintang Kemukus Dini, yang keempat Hari, yang kelima Jantera Biang Lala, yang keenam Di Kaki Bukit Cibala, yang ketujuh Senyum Karyamin, yang kedelapan Berkisar Merah, dan yang terakhir Belantik. Selanjutnya adalah sinopsis dari cerita Ronggeng Dukuh Paruk. Serintil adalah bocah yang berusia 11 tahun dan berprofesi sebagai ronggeng. Dia dianggap keturunan Ki Secamenggala yang diyakini dapat mengembalikan citra pendukuhan. Masyarakat setempat meyakini kehadiran Serintil menjadi pelengkap mereka. Meyakini kelengkapan dukuh terdiri dari keramat Ki Secamenggala, Seloroh Cabul, Sumpah Serapah, dan ronggeng bersama perangkat calungnya. Serintil adalah anak yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggal bersama 16 penduduk lain yang mengalami keracunan tempe bengkrek. Kedua orang tuanya ini, Serintil merupakan pembuat tempe itu, yang kala di saat Serintil masih bayi. Lalu dirawatlah ia dengan kakek neneknya. Kakek neneknya Serintil sudah kerasukan inang ronggeng dan dilahirkan sebagai ronggeng dengan restu arwah Ki Secamenggala. Karena anggapan itulah Serintil digambleng menjadi ronggeng. Kartareja sang dukung ronggeng mengajak Serintil mengikuti tahapan sebagai ronggeng sesungguhnya. Sebagai awalan, Serintil menjadi kembang di depan cangkup makam Ki Secamenggala. Tahapan lain yang dilalui Serintil adalah buka kelambu. Dirinya tidak bisa memungut bayaran berpentas jika belum melalui tahapan ini. Di sisi lain ada Rasus yang keberatan jika Serintil harus menyelesaikan semua persyaratan. Dia adalah teman main Serintil sejak kecil. Rasus merasa sakit hati dan cemburu karena Serintil menjadi ronggeng. Profesi ronggeng artinya
serintil menjadi milik umum, kegadisan serintil disayembarakan. Terus Rasus makin marah saat dirinya berusia 14 tahun. Itu tidak bisa berbuat banyak pada gadis yang dicintainya. Hingga satu hari terjadi pertengkaran antara Dower dan Sulam di emper samping rumah Kertareja untuk memperebutkan keperawanan serintil. Rasus juga berada di sisi lain rumah tersebut. Jika tidak melakukan apapun, Kertareja menyaratkan seringgit uang emas untuk nilai keperawanan serintil. Tapi serintil mendadak muncul dari belakang rumah Kertareja dan mendatangi Rasus. Dia meminta Rasus untuk menggaulinya. Serintil lebih suka kehilangan keperawanan karena Rasus ketimbang dengan dua orang yang sedang memperebutkannya. Rasus mengiyakan permintaan serintil. Setelah itu giliran Dower dan Sulam. Sementara Kertarejanya menikmati hasil menjadi mucikari berupa seringgit uang emas dari Sulam, lalu seekor kerbau dan 2 keping perak dari Dower. Meski mendapatkan keperawanan serintil, Rasus juga membenci padanya karena pekerjaan rogeng itu. Rasus pergi meninggalkan Dukuh Parut dan meninggalkan sosok serintil sebagai bayang-bayang ibunya yang telah pergi kemana. Serintil sempat menawarkan dirinya pada Rasus untuk dinikahi, namun Rasus sudah yakin dengan keputusan untuk menolaknya. Kemudian selanjutnya ada pesan moral atau amanatnya. Yang pertama, sebagai seorang wanita harus bisa menjaga diri, menjaga kehormatan dan kesucian diri. Yang kedua, hendaknya kita menjaga dan melestarikan kebudayaan nenek moyang, yaitu kebudayaan yang memang patut untuk dilestarikan. Yang ketiga yaitu dalam hidup setiap manusia harus mengikhlaskan menerima apa yang telah Allah takdirkan. Yang keempat, kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan dan tidak perlu tergesa-gesa dalam memutuskannya. Yang kelima, jangan pernah memiliki dan menyimpan dendam kepada orang lain, sebab dendam mampu membinasakan manusia. Yang terakhir, setiap perbuatan itu yang dilakukan pasti akan memiliki sebuah akibat. Perbuatan baik ataupun akan berakibat baik, perbuatan buruk akan berakibatkan yang buruk. Yang terakhir yaitu cinta tanah air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.